Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas besar statistika. Di sini kelompok kami mengambil studi case yaitu analisis karakteristik bunga kamboja pink dan kamboja kuning berdasarkan jumlah kelopak, lebar kelopak, dan juga panjang kelopaknya. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu saya sendiri, Haifah Zara Azimi dengan NIM 23111021163. Kemudian ada Fadilah Saleha dengan NIM 23111021164. Kemudian ada Lutfiana Isnaini Latifa dengan NIM 23111021165. Kemudian ada Wilia Wulandari dengan NIM 23111021173. Kemudian ada Fatik Nur Imamah dengan NIM 23111021190. Saya akan membacakan bagian pendahuluannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan morfologi dan karakteristik bunga kamboja pink dan kamboja kuning yang berfokus pada 3 parameter utama, yaitu jumlah kelopak, lebar kelopak, dan panjang kelopak. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai variasi yang terdapat pada kedua jenis bunga tersebut. Dataset dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati bunga kamboja pink dan kamboja kuning di lokasi yang memiliki populasi kedua jenis bunga tersebut. Proses pengamatan dilakukan secara terstruktur untuk menjamin akurasi data yang dikumpulkan. Adapun langkah-langkah pengumpulan dataset melibatkan yang pertama, memilih lokasi observasi yang terdapat populasi bunga kamboja pink dan kamboja kuning. Yang kedua, mengukur jumlah kelopak, lebar kelopak, diameternya, dan panjang kelopak menggunakan alat ukur yang sesuai yaitu penggaris. Kemudian yang ketiga, mencatat hasil observasinya. Selanjutnya, mengenai analisis data, analisis statistika deskriptif. Analisis yang pertama adalah melakukan analisis statis deskriptif terhadap data. Data yang dianalisis meliputi jumlah kelopak, panjang kelopak, dan lebar kelopak. Analisis statis deskriptif mencakup perhitungan nilai rata-rata, nilai tengah, kuartil pertama, kuartil ketiga, nilai terendah, dan nilai tertingginya. Nah, di sini ada analisis statistika deskriptif panjang kelopak bunga kamboja pink dan juga bunga kamboja kuning. Berdasarkan analisis dari statistika deskriptif panjang kelopak, diketahui bahwa panjang kelopak bunga kamboja pink memiliki rentang dari 4,01 hingga 5,989 dengan rata-rata sebesar 4,997 yang hampir setara dengan median 4,933. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi panjang kelopak bunga tersebut cenderung simetris. Sementara itu, panjang kelopak bunga kamboja kuning berada dalam rentang 4,013 hingga 5,964 dengan rata-rata 4,978 dan median 4,956, yang juga menunjukkan distribusi yang hampir simetris. Secara keseluruhan, panjang kelopak kedua jenis bunga memiliki pola yang mirip. Namun, bunga kamboja pink memiliki nilai maksimum dan kuartil ketiga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bunga kamboja kuning, sehingga menunjukkan bahwa kelopak bunga kamboja pink cenderung sedikit lebih panjang pada bagian atas distribusinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah analisis statistika deskriptif lebar kelopak bunga kamboja pink dan kamboja kuning. Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif lebar kelopak bunga kamboja pink memiliki lebar kelopak dengan rentang antara 3,021 hingga 4,971. Rata-rata lebar kelopak tercatat sebesar 4,028 yang sangat mendekati nilai median 4,000. Kuartil pertama dan kuartil ketiga masing-masing berada pada 3,612 dan 4,423, mengindikasi bahwa distribusi lebar kelopak bunga ini cenderung simetris. Di sisi lain, bunga kamboja kuning memiliki lebar kelopak dengan rentang 3,016 hingga 4,999.
rata-rata sebesar 3,981 dan median sebesar 3,10. Kuartil pertama bunga kuning berada pada 3,475, sementara kuartil ketiganya mencapai 4,522. Ini juga menunjukkan distribusi yang hampir simetris. Secara keseluruhan, bunga Kamboja pink cenderung memiliki kelopak yang sedikit lebih besar dibanding dengan bunga Kamboja kuning, yang terlihat dari nilai rata-rata dan kuartil yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah hasil analisis statistika deskriptif jumlah kelopak bunga Kamboja pink dan Kamboja kuning. Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif, jumlah kelopak pada bunga Kamboja pink dan bunga Kamboja kuning memiliki keseragaman dengan nilai minimum kuartil pertama, median rata-rata kuartil ketiga, dan maksimum yang semuanya bernilai 5. Hal ini mengindikasi bahwa tidak ada varian dalam jumlah kelopak kedua jenis bunga tersebut, sehingga distribusinya sepenuhnya uniform. Dengan demikian, jumlah kelopak tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembeda antara bunga Kamboja pink dan Kamboja kuning. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada visualisasi data. Untuk histogramnya seperti gambar ini. Selanjutnya ada skewness-nya ditampilkan pada gambar di sampingnya. Berdasarkan visualisasi histogram distribusi, panjang kelopak pada Kamboja pink tampak lebih simetris dibandingkan Kamboja kuning, yang terlihat lebih miring sesuai dengan nilai skewness yang lebih rendah pada Kamboja pink. Untuk lebar kelopak kedua kategori menunjukkan distribusi yang tidak simetris, dengan perbedaan frekuensi yang cukup mencolok, di mana Kamboja kuning memiliki skewness yang lebih tinggi. Pola distribusi pada panjang dan jumlah kelopak juga menunjukkan variasi, dengan Kamboja pink cenderung memiliki distribusi yang lebih mendekati simetris dibandingkan Kamboja kuning. Secara keseluruhan, data Kamboja pink terlihat lebih berdistribusi normal, sedangkan Kamboja kuning cenderung memiliki kemiringan yang lebih besar. Kemudian, berdasarkan nilai skewness yang tersedia, distribusi panjang kelopak pada Kamboja pink memiliki skewness positif 0,03 yang menunjukkan sedikit kemiringan ke kanan. Sementara Kamboja kuning juga memiliki skewness positif 0,67 dengan kemiringan yang lebih jelas ke kanan. Untuk lebar kelopak, Kamboja pink memiliki skewness positif 0,47 yang juga mengidentifikasi kemiringan ke kanan, sedangkan Kamboja kuning menunjukkan skewness positif yang lebih besar 1,27, mencerminkan kemiringan yang lebih signifikan sehingga distribusi tidak dapat dianalisis. Sedangkan keseluruhan semua nilai skewness yang ada menunjukkan distribusi data yang miring ke kanan, positive skewed. Next. Selanjutnya ada visualisasi block spot jumlah kelopak bunga Kamboja pink dan Kamboja kuning. Berdasarkan visualisasi ini, distribusi data jumlah kelopak bunga pada Kamboja pink dan Kamboja kuning tampak memiliki rentan nilai yang sangat sempit atau bahkan tetap. Block spot tidak menunjukkan adanya variasi yang berarti antara kedua kelompok, ditandai dengan garis horizontal yang rata dan tidak adanya indikasi persebaran data atau outlier. Hal ini mengidentifikasi bahwa jumlah kelopak bunga pada kedua warna Kamboja cenderung seragam atau hampir tidak menunjukkan perbedaan. Kemudian ada block spot panjang kelopak bunga Kamboja pink dan Kamboja kuning. Berdasarkan visualisasi ini, panjang kelopak bunga Kamboja pink dan Kamboja kuning memiliki pola distribusi yang hampir serupa, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada nilai median dan rentang interkuartil. Median panjang kelopak bunga Kamboja pink sedikit lebih tinggi dibandingkan bunga Kamboja kuning, menunjukkan kecenderungan pada panjang kelopak bunga pink yang lebih besar. Selain itu, rentan interkuartil pada bunga pink sedikit lebih lebar, menandakan distribusi data yang lebih luas dibandingkan bunga kuning. Meskipun rentang minimum dan maksimum kedua jenis bunga hampir sama, distribusi panjang kelopak bunga Kamboja pink terlihat lebih merata. Secara umum, panjang kelopak bunga Kamboja pink cenderung sedikit lebih besar dibandingkan dengan bunga Kamboja kuning. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini terdapat box plot lebar kelopak bunga kamboja pink dan kamboja kuning. Berdasarkan visualisasi box plot tersebut, dapat disimpulkan bahwa lebar kelopak bunga kamboja pink dan bunga kamboja kuning memiliki pola distribusi yang hampir sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan mencolok. Median lebar kelopak bunga kamboja pink sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bunga kamboja kuning, yang menandakan bahwa rata-rata lebar kelopak bunga pink cenderung lebih besar. Selain itu, rentang interkuartil atau IQR pada bunga kamboja kuning lebih luas dibandingkan dengan bunga kamboja pink, yang menunjukkan bahwa variasi lebar kelopak pada bunga kuning lebih tinggi, meskipun rentang maksimum dan minimum lebar kelopak pada kedua bunga relatif serupa. Distribusi bunga kamboja pink itu lebih terpusat. Secara keseluruhan, meskipun pola distribusi lebar kelopak kedua bunga terlihat serupa, bunga kuning itu menunjukkan sedikit lebih banyak variasi dibandingkan dengan bunga pink. Next. Untuk selanjutnya ada analisis korelasi, di mana setelah melakukan analisis statistika deskriptif dan visualisasi data, langkah berikutnya adalah melakukan analisis korelasi antara variabel-variabel yang ada. Seperti pada tahap sebelumnya, data bunga kamboja pink dan bunga kamboja kuning dipisah untuk mengamati perbedaan yang ada di antara keduanya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatik Nurimamah. Baik, untuk memperjelas korelasi di slide sebelumnya, maka digunakanlah heatmap dan scatterplot yang hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk heatmap dan scatterplot kamboja pink, dari visualisasi tersebut terlihat bahwa panjang kelopak dan lebar kelopak memiliki korelasi negatif sangat kuat, sebesar min 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa ketika panjang kelopak meningkat, maka lebar kelopak itu cenderung menurun signifikan. Kemudian untuk scatter plotnya juga menunjukkan hubungan linear negatif. Sementara itu, variabel lain seperti jumlah kelopak itu tidak menunjukkan hubungan signifikan atau pola yang jelas dengan variabel lainnya karena bernilai konstan. Untuk selanjutnya itu ada heatmap dan scatter plot kamboja kuning. Dari visualisasi tersebut terlihat bahwa panjang kelopak dan lebar kelopak itu memiliki korelasi yang sangat rendah sebesar min 0,03. Hal itu menunjukkan hubungan yang hampir tidak ada antara kedua variabel tersebut. Scatterplot juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan pola yang acak tanpa tren linear yang jelas. Variabel lain seperti jumlah kelopak juga tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan variabel lainnya karena nilainya itu konstan. Next. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis kelompok kami adalah yang pertama, berdasarkan analisis statistika deskriptif bahwa bunga kamboja pink itu memiliki nilai maksimum kuartil ketiga serta panjang dan lebar kelopak yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bunga kamboja kuning, yang menunjukkan bahwa distribusi pada bunga kamboja pink lebih tersebar di bagian atas. Meskipun demikian, kedua jenis bunga ini memiliki distribusi panjang dan lebar kelopak yang hampir simetris. Selain itu, jumlah kelopak pada kedua jenis bunga tersebut seragam, tanpa perbedaan signifikan, yang berarti jumlah kelopak itu tidak dapat dijadikan pembeda antara bunga kamboja pink dan bunga kamboja kuning. Untuk selanjutnya adalah berdasarkan hasil analisis visualisasi data, panjang kelopak bunga kamboja pink itu lebih mendekati simetris dengan skewness 0,03. Sedangkan bunga kamboja kuning menunjukkan skewness lebih tinggi yaitu 0,67, mengindikasikan distribusi tersebut itu lebih positively skewed. Untuk lebar kelopaknya, bunga kamboja kuning itu lebih bervariasi dengan skewness 1,27, sementara bunga kamboja pink itu memiliki skewness 0,47. Tidak ditemukan outlier dengan panjang kelopak bunga kamboja pink yang lebih terpusat, sedangkan lebar kelopak bunga kamboja kuning itu memiliki variasi yang lebih besar. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan analisis korelasi antara panjang dan lebar kelopak pada kedua jenis bunga itu sangat rendah atau hampir tidak ada, dengan pola acak pada scatterplot yang tidak menunjukkan tren linear. Sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.